Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Itu memang benar. Saat ini aku benar-benar ingin tahu, seperti apa sosok guru Wuking ini, sehingga dia dapat mewariskan kemampuan seperti itu. Mengalahkan peringkat ketiga yang hanya di peringkat satu, dia benar-benar jenius yang luar biasa. Karena di masa depan, prestasinya tidak akan terukur. Tampaknya dalam beberapa tahun, akan ada raja bela diri lain yang lahir di wilayah Laut Timur. Ucap para senior. Setelah mengkonfirmasi apa yang telah digunakan Chu Feng adalah keterampilan rahasia, bahkan para ahli senior tak henti-hentinya terkejut. Karena di mata mereka tidak hanya ada keheranan, karena kurang lebihnya, beberapa kekaguman juga melonjak di mata mereka. Karena bagaimanapun juga, keterampilan rahasia adalah keberadaan legendaris yang sangat kuat. Siapakah manusia di dunia ini yang tidak ingin memilikinya? Namun meskipun mereka mengaguminya, tidak ada seorang pun yang berani memiliki pikiran jahat. Jika Chu Feng sudah begitu luar biasa, maka tuan di belakang punggungnya pasti akan lebih kuat, dan keberadaan seperti mereka sama sekali tidak bisa menyinggungnya. Bang! Tepat pada saat itu, seseorang tiba-tiba jatuh dari langit, dan menabrak puncak gunung. Kekuatan yang kuat itu menghancurkan meja jamuan yang berada di puncak, itu menjadi berkeping-keping. Memfokuskan pandangan mereka dan melihatnya, mereka melihat itu adalah Zhu Tianming. Namun sayangnya, dia saat ini benar-benar terluka parah. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri, dan selain darah yang ada di sekujur tubuhnya, dia juga dipenuhi dengan makanan yang tumpah. Dia saat ini berada di dalam kondisi yang sangat menyesal. Kakak, melihat kakaknya dalam kondisi yang sangat menyedihkan, Zhu Diguang segera berteriak, dan bergegas ke depan. Dia ingin membantu Zhu Tianming berdiri. Wush! Namun sebelum membiarkannya mendekat, seseorang seperti sambaran petir datang dari langit. Tidak hanya berdiri di samping Zhu Tianming, sebuah kaki bahkan menginjak kepalanya. Dan orang itu ternyata Chu Feng. Kamu bajingan, menjauhlah dari kakakku, teriak Zhu Diguang. Melihat kakaknya dipermalukan hingga sedemikian rupa oleh Chu Feng, Zhu Diguang dengan marah berlari ke depan. Enyahlah, teriak Chu Feng. Namun sayangnya, Chu Feng yang sudah menggunakan kekuatan aslinya, dia sudah tidak lagi menempatkan Zhu Diguang di matanya. Dengan gelombang lengan bajunya yang besar, dia memaksa Zhu Diguang terhempas di udara. Sialan, aku akan membunuhmu. Zhu Tianming berkata dengan galak, itu ketika dia mendengar adik laki-lakinya berteriak. Tetapi sebelum membiarkannya terus berbicara, Chu Feng tiba-tiba mengerahkan kekuatan di kaki kanannya. Dan dengan suara pecah, hidung Zhu Tianming langsung tersentak. Menjerit. Rasa sakit itu membuat Zhu Tianming menjerit, tetapi tidak ada sedikit pun simpati pada wajah Chu Feng setelah mendengar suara itu. Sebagai gantinya, dia dengan dingin bertanya, haruskah aku melakukannya, atau kamu yang akan melakukannya sendiri? Tanya Chu Feng. Dia tidak benar-benar berencana untuk membunuh Zhu Tianming kan, seru orang-orang. Melihat itu, banyak orang yang ketakutan ketika mereka melihat tindakan Chu Feng. Mereka tidak pernah berharap, kalau Chu Feng ini berhati dingin. Dia benar-benar akan membunuh murid kepala kuil Wuya, yang merupakan murid paling berharga darinya. Jika Chu Feng melakukan itu, maka itu sama saja dengan tidak menempatkan Wuya di matanya sama sekali. Jika kamu berani menyentuhnya lagi, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Teriak kepala kuil Wuya. Memang benar, kepala kuil Wuya tidak akan hanya menonton Zhu Tianming mati seperti itu. Dia menunjuk ke arah Chu Feng, dan berteriak dengan eksplosif. Pada saat yang sama, ia memancarkan aura puncaknya sebagai martial lord. Aura yang kuat itu seperti serangan badai. Seluruh puncak gunung tenggelam ke dalam kekacauan, dan orang-orang yang sedikit lebih lemah di generasi yang lebih muda, mereka menjadi tidak stabil, dan tidak bisa berdiri dengan normal. Bahkan Chu Feng juga merasakan tekanan yang besar itu. Namun meski begitu, wajahnya tidak berubah. Sebagai gantinya, dia tertawa keras dan berkata,
Hahaha, kuil Lord Wuya, ternyata kamu adalah orang seperti ini. Sebelumnya kamu telah mengejek bahwa aku, Wu Qing, tidak layak menerima lencana berkabut. Dan sekarang dengan kekalahan pertarungan ini, kamu akan menarik kembali kata-kata kamu. Tidak heran jika murid-muridmu begitu tidak tahu malu dan tercela. Sepertinya mereka mempelajarinya darimu, yang merupakan guru dari mereka, ucap Chu Feng. Bocah, jangan pernah berpikir bahwa kamu bisa dengan bebas menghinaku. Karena hanya beberapa detik saja, aku bisa membunuhmu. Namun demi Lady Piao Miao, sekarang aku memberimu kesempatan. Cepat lepaskan Tianming, atau jangan salahkan aku karena tidak menahan diri, balas kepala kuil Wuya. Dan bahkan, wajah Temple Head Wuya tampak pucat. Karena pada saat ini, ia bahkan tidak peduli dengan rasa malu di wajahnya. Karena dia hanya tahu, kalau dia tidak bisa membiarkan Chu Feng mengambil hidup Zhu Tianming begitu saja. Kepala kuil Wuya, sangat disayangkan bahwa kamu adalah seorang guru yang terhormat dan senior. Bagaimana mungkin kamu bisa begitu tidak masuk akal? Ketika Zhu Tianming dan Junior Wu Qing membuat taruhan, kamu tidak mau menghentikannya. Ketika Zhu Tianming menggunakan pil terlarang, kamu juga tidak menghentikannya. Namun sekarang, kamu menghentikan Junior Wu Qing. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Tepat pada saat itu, Chun Wu berdiri sambil menunjuk kuil kepala Wuya, dan dengan keras menegurnya. Kepala kuil Wuya, bukan karena aku, Xia Yu, tidak menghormatimu. Akan tetapi, tindakanmu saat ini benar-benar tidak pantas untuk statusmu. Xia Yu juga ikutan menegur. Senior Wuya, aku menyarankan agar kamu untuk memikirkan hal ini. Bahkan Qiu Zhu yang memiliki kecantikan seperti peri, dia juga menegur dengan suaranya yang menyenangkan. Wu Qing, kamu masih tidak berhenti juga. Sepertinya kamu benar-benar ingin mati, teriak kepala kuil Wuya. Kepala kuil Wuya sepertinya tidak memperhatikan kerumunan. Dia melambaikan lengan bajunya, lalu gelombang kejut tak berbentuk segera berdesir keluar. Mendengus. Pada saat itu, Chu Feng merasakan situasi buruk mulai mendekat. Meskipun gelombang kejut itu tidak berbentuk, tapi Chu Feng masih bisa merasakan tekanan yang mirip dengan gunung yang jatuh dan lautan yang meluap. Dalam situasi seperti itu, dia hanya bisa menggunakan keterampilan rahasia tertingginya, yaitu teknik armor kura-kura hitam untuk melindungi dirinya sendiri. Bang! Namun sayangnya, kepala kuil Wuya ini terlalu kuat. Dia berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari kekuatan Chu Feng. Saat gelombang kejut mendekat, itu melemparkan Chu Feng kembali ke udara. Berlututlah, teriak Wuya. Tapi sayangnya, itu bukanlah akhir. Di saat Chu Feng terlempar ke udara, telapak kepala kuil Wuya tiba-tiba terbang ke bawah. Dan dengan suara bang, Chu Feng menabrak tanah. Meskipun Chu Feng memiliki teknik armor kura-kura hitam yang melindungi tubuhnya, tapi seteguk darah masih dipaksa keluar dari mulutnya. Segera, Chu Feng mengetahui bahwa kepala kuil Wuya tidak memiliki niat untuk membunuhnya. Karena jika tidak, serangannya pasti bisa mengubah Chu Feng menjadi abu. Di mata seorang dewa bela diri puncak, ia yang hanya peringkat satu dewa bela diri, itu hanya mirip dengan semut. Kepala kuil Wuya, apa yang kamu lakukan? Teriak Chun Wu. Melihat adegan itu, Chun Wu dan yang lainnya tampak sangat marah. Wuya, sebagai senior, bagaimana mungkin kamu bisa memperlakukan junior hingga sedemikian rupa? Kamu sudah bertindak terlalu jauh dengan tindakanmu saat ini. Nyonya tua Wugong juga ikut menegurnya. Benar sekali, Wuya, jika kamu sangat mencintai muridmu, maka selamatkan saja Zhu Tianming. Namun sayangnya tindakan kamu itu salah, karena kamu telah merugikan Wu Qing. Itu betul, aku telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu dan tercela, tetapi ini masih pertama kalinya aku melihat seseorang seperti kamu, teriak orang-orang. Tindakan Temple Head Wuya ini, itu telah membangkitkan kemarahan orang banyak. Hampir semua senior yang ada di sana, mereka berbicara untuk menegur tindakannya. Bahkan yang lebih muda atau para junior, mereka semua menatap ketiganya dengan tatapan menghina. Tidak peduli apa setelah hari ini, nama tercela dari kuil kepala Wuya akan menyebar luas.
Kalian semua, tutup mulut kalian. Jika ada orang yang berani mengucapkan kata-kata yang tidak berguna lagi, aku tanpa ampun akan membunuhnya, balas kepala kuil Wuya. Namun sayangnya, kepala kuil Wuya tiba-tiba berteriak keras. Lalu pada saat yang sama, telapak tangannya berkedip, dan sebuah pedang panjang kemudian muncul di telapak tangannya. Pedang itu tidak terlalu lebar, tapi pedang itu benar-benar sangat panjang. Apalagi, pedang itu indah dan mempesona. Tubuh pedang itu terbuat dari emas, dan di atasnya tanda-tanda khusus juga terukir. Namun yang paling pentingnya adalah, aura yang diberikan dari pedang itu. Itu benar-benar berbeda dari elit armamen biasa, dan itu lebih mirip dengan pedang bunga merah muda Yafei, yang telah ia gunakan sebelumnya. Setelah longsword emas itu muncul, aura keseluruhan kepala kuil Wuya menjadi lebih kuat. Badai yang dibentuk oleh kekuatan bela diri, itu terus berputar tanpa henti dengan dia sebagai pusatnya. Tekanan yang mengerikan itu sudah menelan seluruh puncak gunung tersebut. Kamu, ucap seorang senior. Ketika longsword emas itu muncul, kulit semua senior di tempat kejadian mulai berubah. Kurang lebihnya, ekspresi tidak senang pun muncul di wajah mereka. Mereka semua sudah tahu, asal mula pedang yang ada di tangan kuil kepala Wuya itu. Itu adalah senjata yang sangat istimewa. Untuk lebih tepatnya, itu bukanlah elit armamen, tetapi armamen raja yang tidak lengkap, yaitu pedang penandaan naga. Meskipun itu hanya persenjataan raja yang tidak lengkap, dan juga sangat berbeda dari persenjataan raja yang sebenarnya, tapi pedang itu melampaui persenjataan elit armamen dengan selisih yang sangat besar. Selain itu, ini adalah harta yang sangat langka di wilayah Laut Timur. Persenjataan raja yang tidak lengkap dari pedang penandaan naga, itu adalah harta berharga kepala kuil Wuya. Pedang itu juga merupakan senjata, yang dulu tidak terkalahkan di ranah dewa bela diri. Oleh karena itu, setelah dia mengeluarkan persenjataan raja yang tidak lengkap, semua orang tahu bahwa dia sudah sangat serius. Untuk melindungi kehidupan muridnya, mungkin dia benar-benar akan memulai pembantaian. Jika para ahli senior di tempat kejadian bergandengan tangan, dan bertarung melawan kepala kuil Wuya bersama-sama, mereka semua pasti bisa menekannya. Namun sayangnya, mereka tidak akan mau berhadapan dengan kepala kuil Wuya, yang sudah mengambil senjata aslinya demi membantai Wu Qing, yang merupakan seseorang yang sama sekali tidak berhubungan dengan diri mereka sendiri. Meskipun mereka sangat tidak suka melihat tindakan angkuh Temple Head Wuya, dan merasa lebih tidak senang dengan sikap merendahkannya terhadap mereka, tidak ada yang naik untuk menghentikannya. Adapun Chunwu dan yang lainnya, meskipun benar-benar ingin membantu Chu Feng, tapi kepala kuil Wuya ini benar-benar terlalu kuat. Pada saat itu juga mereka memiliki keinginan, tetapi bukan tentang kekuatan. Karena bagaimanapun juga, tidak peduli berapa banyak ahli yang ada di Mystific, mereka hanyalah ahli di ranah Martial Lord. Itu sudah jelas, mereka bukanlah tandingan dari Temple Head Wuya. Wu Qing, berlutut dan akui kesalahanmu sekarang juga. Mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu kesempatan. Karena kalau tidak, bahkan dewa sekalipun tidak akan bisa menyelamatkanmu, ucap kepala kuil Wuya. Kepala kuil Wuya tidak lagi peduli dengan wajahnya, itu ketika semuanya sudah berkembang ke tahap seperti itu. Dia yang awalnya sudah salah, tapi sebenarnya ingin Chu Feng berlutut dan mengakui kesalahannya. Oh, apakah hanya itu nada yang kamu miliki? Maka hari ini, mari kita lihat, apakah ada orang yang bisa menyentuh Wu Qing, ucap seseorang. Tetapi tepat pada saat itu, suara seperti guntur tiba-tiba meledak di udara. Pada saat yang sama, seseorang turun dari langit, dan kemudian mendarat di depan Chu Feng. Orang itu adalah Qius Hui Fuyan. Setelah dia muncul, tekanan Temple Head Wuya dengan paksa dikembalikan olehnya. Kondisi puncak gunung juga kembali ke keadaan semula, dan bahkan lebih tenang dan damai. Ketika Qius Hui Fuyan muncul, semua orang terkejut karena perilakunya yang sangat istimewa. Dia seperti peri, yang tidak ternoda oleh dunia fana. Meskipun cadar menutupi wajahnya, orang masih bisa melihat bahwa dia adalah kecantikan yang sangat langka. Namun yang paling pentingnya adalah,
mereka tidak bisa melihat melalui aura Qiyus Hui Fuyan. Tetapi ketika melihat dia menekan kepala kuil Wuya dengan sangat dekat, mereka masih bisa mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli sejati, dan mungkin dia berada di ranah Raja Bela Diri. "Siapa kamu?" teriak kepala kuil Wuya. Memang benar setelah Qiyus Hui Fuyan muncul, suasana sombong kepala kuil Wuya sudah tidak ada lagi. Itu dapat dilihat saat dia bertanya dengan sangat muram. Pada saat yang sama, banyak orang di tempat kejadian menatap Qiyus Hui Fuyan dengan mata yang tidak bergerak. Mereka semua ingin tahu, dari mana tepatnya dia berasal. Karena pada saat ini, dia terlihat sangat rendah hati, dan tidak banyak orang yang mengenalinya. "Lover's Terrace, Lady Qiyus Hui," jawabnya dengan sangat tenang. "Aku memang pernah mendengar tentang Lover's Terrace, tetapi itu hanyalah tempat di mana sekelompok orang sombong tinggal. Aku memang tahu beberapa orang dengan kekuatan paling kuat, tapi aku belum pernah mendengar tentang Lady Qiyus Hui," ucap kepala kuil Wuya. Setelah mengetahui Qiyus Hui Fuyan datang dari Lover's Terrace, kepala kuil Wuya memulihkan suasana arogannya. Karena dia tahu, meskipun ada banyak orang elit yang hidup secara tersembunyi di Lover's Terrace, dia bahkan tidak menempatkan yang lebih terkenal di matanya. Apalagi dengan Lady Qiyus Hui, yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Jadi, dia tidak peduli seberapa kuat Lady Qiyus Hui ini, dia palingan akan sama dengan dirinya, yaitu berada di puncak Martial Lord. Di saat ia memegang pedang penandaan naga, serta menggenggam teras pedang pencabut langit, dia merasa kalau dirinya pasti bisa mengalahkan Lady Qiyus Hui. Karena itulah, dia segera berkata, "Kamu dan aku tidak mengenal satu sama lain. Tetapi karena kamu adalah teman Lady Piao Miao, aku menyarankan kamu untuk tidak ikut campur lebih dalam lagi," ucap kepala kuil ia. "Oh, apakah kamu ingin tahu? Wu Qing adalah teman murid aku. Dan saat ini, murid temanku ada di sini. Ketika teman muridku diintimidasi, katakanlah sebagai senior, di mana alasan bagi aku untuk tidak ikut campur," balas Qiyus Hui Fuyan. Saat Qiyus Hui Fuyan berbicara, matanya tiba-tiba menjadi garang. Para penonton belum bereaksi terhadap apa yang terjadi. Dengan suara gedebuk, kepala kuil Wuya berlutut di tanah. Kekuatan yang sangat kuat, itu sebenarnya membuat retakan muncul di puncak yang ditutupi oleh pola-pola pelindung. Apalagi saat ini, kulitnya sudah sepucat kertas. Dia berkeringat dingin, dan bahkan tubuhnya bergetar. Tatapannya mulai tidak stabil, dan itu terlihat penuh dengan ekspresi ngeri. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Apakah mungkin bahwa dia benar-benar berada di ranah Raja Bela Diri? Ucap orang-orang. Melihat pemandangan itu, hampir semua orang tercengang. Ketika mereka melihat kembali pada Qiyus Hui Fuyan, di mata mereka tampaknya ada sedikit rasa hormat. Mereka semua tahu itu, karena Qiyus Hui Fuyanlah yang melakukan itu. Tanpa perubahan ekspresi untuk bisa memaksa kepala kuil Wuya, yang merupakan seorang dewa bela diri tingkat puncak hingga ke keadaan itu. Dia setidaknya harus berada di peringkat 1 Martial King, karena hanya di ranah itulah dia baru bisa melakukan prestasi seperti itu. Dan untuk kepala kuil Wuya yang sebagai korban dari situasi itu, dia segera bereaksi. Tekanan pada tubuhnya telah memberi tahunya bahwa, lawannya adalah eksistensi yang sama sekali tidak bisa dia lawan. Karena sebenarnya, lawannya adalah Raja Bela Diri. Kenapa kamu tiba-tiba berlutut? Kemana perginya kesombongan kamu sebelumnya? Bukankah kamu telah berkata, jika ada orang yang berani mengucapkan kata-kata yang tidak berguna lagi, aku akan membunuh mereka semua, dan bahkan dewa saja tidak akan bisa menyelamatkannya. Ucap Qiyus Hui Fuyan sambil dengan dingin tersenyum. Tatapannya yang tertuju ke arah kuil kepala Wuya, itu terlihat penuh dengan penghinaan. Dan pada saat itu, seluruh puncak gunung benar-benar hening. Karena saking heningnya, sehingga orang-orang bahkan bisa mendengar suara detak jantung dan nafas mereka. Tidak satu pun dari mereka berharap, bahwa ada ahli di ranah Raja Bela Diri di dalam teras pecinta. Namun sayangnya, mereka hanya tahu bahwa Raja Bela Diri pasti tidak akan meninggalkan masalah itu begitu saja. Itu karena, kepala kuil Wuya telah melecehkan Wu Qing.
Mereka juga tahu, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Selain itu, tindakan Temple Head Wuya sebelumnya, itu telah membuat mereka sangat marah. Akibatnya, tidak ada yang berbicara untuknya, dan mereka semua ingin melihat bagaimana dia akan menderita. Wu Qing, perjanjian apa yang telah kamu buat sebelum kamu dan dia bertarung? Tanya Qius Hui Fuyan. Melihat kepala kuil Wuya berlutut dengan kulit pucat dan tidak bergerak dari tempat aslinya, dan bahkan dia tidak menjawabnya, Qius Hui Fuyan pun segera menatap Chu Feng. Qius Hui Senior, sebelumnya kami telah berjanji sebelum pertarungan, bahwa yang kalah harus mati, jawab Chu Feng dengan hormat. Lalu, untuk apa kamu masih ragu? Karena dia tidak mau mengikuti perjanjian, mengapa kamu tidak melakukannya? Kata Qius Hui Fuyan. Siap, jawab Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng pertama-tama menggenggam tangannya. Lalu tanpa ragu di bawah tatapan kerumunan, dia berjalan menuju Zhu Tianming selangkah demi selangkah. Ternyata ada alasan lain mengapa Chu Feng begitu tak kenal takut, dan berani mempertaruhkan hidupnya dengan Zhu Tianming di depan begitu banyak orang. Itu dikarenakan setelah mengalahkan Zhu di Guang, dia telah menerima pesan mental. Pesan mental itu berasal dari Qius Hui Fuyan. Dan dia hanya mengatakan beberapa kata kepada Chu Feng. Berjuanglah sampai mati. Aku akan bertanggung jawab atas insiden apapun, kata Qius Hui Fuyan untuk meyakinkan Chu Feng. Dengan Qius Hui Fuyan sebagai backingan, Chu Feng secara alami dipenuhi dengan kepercayaan diri. Jadi, itulah sebabnya dia begitu merajalela, dan mengabaikan reaksi yang dilakukan kepala kuil Wuya. Saat ini, Qius Hui Fuyan telah mengungkapkan dirinya. Jadi sudah jelas, Chu Feng bahkan menjadi lebih berani lagi. Cahaya melintas di tangan kanannya, dan Asura Ghost Axe muncul di telapak tangannya. Saat itu juga, Zhu Tianming tahu bahwa bencana telah tiba. Dia menggunakan kekuatan penuhnya, dan melakukan yang terbaik untuk berdiri. Tetapi tepat ketika dia bangkit, Chu Feng sudah mendekatinya. Saat dia mendekat, dia menendang wajah Zhu Tianming, dan melemparkannya kembali ke tanah. Berhenti, teriak kepala kuil Wuya. Melihat bahwa Chu Feng hendak membunuh murid kesayangannya, kepala kuil Wuya tiba-tiba meledak dengan marah, dan mengeluarkan raungannya ke arah Chu Feng. Bang! Dan tepat ketika kata-katanya keluar dari mulutnya, Qius Hui Fuyan dengan ringan melambaikan tangannya. Lalu dengan pukulannya yang keras, dia terhempas mundur ke belakang. Ketika dia mendarat di tanah, tidak hanya darah mengalir keluar dari hidung dan mulutnya, semua orang bahkan bisa melihat sisi wajahnya membengkak sangat besar, dan ada sidik jari berwarna merah di wajahnya. Di depan Qius Hui Fuyan, kepala kuil Wuya yang sombong itu pun bahkan tidak bisa melakukan satu serangan pun. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.